Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali dalam program pelayanan gereja yang kita sebut dengan Sapaan Firman Gembala. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa mempersiapkan hati untuk menerima sapaan firman Allah yang hidup. Bersyukur kepadamu ya Bapa untuk setiap pemeliharaanmu atas setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh ada pada hari ini. Terlebih kami bisa menikmati segala kemurahan dan kebaikan-Mu melalui belas kasih Tuhan yang Kau terus nyatakan di dalam menuntun membimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Nah, sebentar kami buka hati untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami, jadilah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Berilah kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu ini, agar kami boleh terus ada di dalam menikmati segala kebaikan, kemurahan Tuhan, baik di setiap situasi dan keadaan yang sedang kami hadapi. Karena kami percaya Tuhan Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau terus melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan orang-orang yang percaya dan hidup berharap penuh kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita. Hari ini kita dalam pembacaan Amsal. Amsal pasal 17. Amsal pasal 17 ayat 1 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketenteraman daripada makanan daging seruma disertai dengan perbantahan. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu, dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Kue adalah untuk melebur perak, dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan, tidak akan luput dari hukuman. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Tetapi siapa membangkitkan perkara, menceraikan sahabat yang karib. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, bulan ini ya, bulan Agustus itu kita selalu
menyebut dengan istilah ya bulan kemerdekaan, yang tentunya tidak bisa dilepaskan dengan perjuangan para pahlawan. Ya, ada pahlawan kemerdekaan pada waktu itu. Jadi kita lihat di negara kita dan bahkan di banyak negara ya, nama-nama pahlawan itu kerap kali dipakai untuk nama-nama jalan. Ya, nama-nama tempat yang bersejarah itu sebagai bentuk penghargaan ya, supaya kita generasi yang selanjutnya ini selalu mengenang, menghargai jasa para pahlawan. Nah, jadi seyogianya, ya, seharusnya, namanya pahlawan itu ya, harus mendapatkan tanda jasa. Dan begitu banyak tanda-tanda jasa yang kita lihat selalu dianugerahkan oleh Bapak Presiden khususnya ya, pada saat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi itu kan tidak diberikan begitu saja karena ada proses yang panjang. Ya, ada bukti-bukti yang nyata atas jasa dari seorang pahlawan terhadap negaranya. Nah, tetapi sebenarnya ya dalam kehidupan kita ya sebagai masyarakat itu diakui atau tidak, ya, cukup banyak pahlawan yang memang mungkin mereka tidak mendapat tanda jasa, tapi sebenarnya kepahlawanannya, keperjuangan mereka itu yang layak kita kenang ya. Sampai hari ini saya sangat mengenang ya, kagum ya. Saya masih ingat guru-guru SD saya itu ya, guru SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu masih ada ya, yang ada dalam ingatan saya. Walaupun dalam dunia pendidikan itu ada istilah ya, pahlawan tanpa tanda jasa. Dan waktu saya mulai SMP kalau saya tidak salah ya, waktu SD belum ada. Mulai dari SMP sampai SMA itu setiap hari Senin kita upacara bendera. Ya, bukan hanya Senin tapi Sabtu juga. Dan mars tentang guru pahlawan tanpa tanda jasa ini masih dan selalu dinyanyikan ya, setiap minggu. Nggak tahu kalau sekarang ini ya, karena sekarang ini perkembangan dunia pendidikan kita ya, yang tentunya juga mempengaruhi orientasi seseorang untuk menjadi guru ya, motivasinya ya tentulah ya tidak sebanding dengan guru-guru kita ya. Dan walaupun sampai hari ini saya tahu ada guru-guru di pelosok pedesaan yang harus naik gunung turun ke lembah untuk mencapai tempat sekolah untuk mengajar anak-anak. Tapi itu semua tidak mengemuka ya. Mereka tidak terekspos. Tapi biar bagaimanapun juga saya pikir ya, dan saya percaya bahwa kunci keberhasilan sebuah bangsa adalah terletak pada pendidikannya. Nah, saya tidak tahu dan saya tidak berani menilai bagaimana pendidikan kita di Indonesia.
Saya tidak tahu. Dan saya mengerti bahwa guru, dosen, pengajar di Indonesia ini sepertinya memang kurang dihargai sepantasnya. Pernah ada peristiwa, ada guru-guru honorer yang menuntut nasib, menuntut naik hasil atau pendapatan, upah atau gaji. Saya sendiri juga seorang pendidik dan sangat merasakan itu sebenarnya. Nah, maksud saya kalau secara ekonomi seorang guru tidak bisa ditopang dari hasil mengajar, maka banyak guru harus kerja sampingan. Walaupun hati nurani mau jadi guru, tapi kan bagaimana? Nah, akhirnya apa yang terjadi? Konsentrasi untuk menjadi guru itu sudah terpecah. Belum lagi mencapai berbagai target untuk mendapatkan penilaian, mengejar jam mengajar supaya bisa mendapatkan sesuatu yang lebih. Nah, ini memang harus kita doakan, karena guru itu dianggap sebagai sosok pribadi yang arif dan penuh pengabdian. Sehingga tidak ada istilah menuntut. Nah, tapi kan dunia sekarang sudah beda. Kalau hanya sekedar untuk mengongkosi dirinya berangkat dan pulang untuk mengajar, itu tidak cukup dari gaji seorang guru. Cobalah Bapak Ibu, toh kan semua kita menyadari, semua kita pernah mengalami yang namanya mendapatkan didikan. Kita bisa baca, kita bisa tulis, kita bisa berhitung. Itu kan karena jasa dari seorang guru. Tapi kalau ternyata begitu banyak guru yang diterlantarkan, karena kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi, maka ini akan menjadi persoalan besar bagi bangsa ini ke depan. Karena tanggung jawab dan tuntutan kepada seorang guru itu sangat berat. Dan kalaulah saya boleh katakan dengan sebuah bahasa yang gamblang, masa depan anak-anak kita itu kan tergantung kepada pendidikan yang mereka terima. Yang tentunya salah satu komponen penting dalam pendidikan itu guru, dosen. Nah, jadi sekali lagi, pembacaan Amsal kita hari ini memperlihatkan dan mengingatkan kepada kita betapa pentingnya pendidikan, khususnya bagi kaum muda kita. Dan juga oleh karena pengaruh teknologi, membuat banyak orang tidak lagi berpikir dan merasa perlu untuk sekolah yang benar. Karena mereka merasa bisa memperoleh ilmu melalui jaringan-jaringan internet. Yang sebenarnya tidak bisa
ya, dan tidak menjawab. Ya, jadi pembangunan Indonesia itu harus ditopang oleh yang namanya pendidikan. Ya. Sehingga kita bisa membangun masyarakat Indonesia yang beradab, berbudaya, dan bermoral tinggi. Sebab apa? Di dalam Amsal ini dikatakan bahwa orang bodoh akan kehilangan haknya atas modal bagi pembangunan masa depannya, karena hak itu dirampas oleh orang yang lebih pintar tapi mungkin tidak bijak. Pintar merubah budaya sosial menjadi budaya komersial. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, semua kita mesti tahu kondisi pendidikan sekarang itu sudah masuk dalam perangkap komersialisasi. Ya, jadi di dalam ayat yang kedua tadi Amsal ini mengatakan apa? Ya, budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Ya. Jadi sebenarnya, ya sekali lagi, ya, orang yang lebih pandai, yang walaupun secara status sosial jauh lebih rendah, ya, disebut dalam istilah budak. Budak dalam Alkitab tentu ya bukan orang yang terpandang, ya, bahkan pada zaman itu budak itu diperjualbelikan, ya. Nah, jadi kalau segala sesuatu kita komersilkan untuk bisa diperjualbelikan, ijazah bisa diperjualbelikan, betapa menyedihkan kalau anak-anak kita bisa meraih gelar sarjana tanpa melalui pendidikan yang bertanggung jawab. Mereka pasti akan kehilangan masa depannya. Nah, bahkan yang lebih daripada itu ya, mereka bukan orang yang berpendidikan. Mereka tidak punya hak untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi Tuhan dan sesama. Sebab sebagaimana kita ketahui, mana mungkin kita bisa bermanfaat kalau orang mau ketemu saja sudah merasa belum lagi takut. Dulu kalau kita lihat anak sekolah di jalan kan, hati kita sangat tersentuh. Ini generasi masa depan. Sekarang coba ketemu gerombolan pelajar di tengah jalan, takut kita, kabur. Karena pasti mau tawuran ini. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita selamatkan dunia pendidikan kita dengan paling tidak mengamankan anak kita. Di dalam ayat yang ke-12 tadi, ya lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohan. Kemarin saya sempat bicara dengan teman-teman SD, SMP saya sampai SMA, bahwa kita bersyukur kita hidup di zaman di mana para pelajar ya nggak mengenal yang namanya tawuran. Dan itu hasilnya sampai sekarang. 30-40 tahun yang lampau, tapi kita masih bisa terhubung oleh media sosial. Kita masih mengingat satu dengan yang lain, kita masih bisa kompak. Nah, itulah hasil dari sebuah pendidikan. Nah, saya itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi marilah kita berdoa sungguh-sungguh untuk dunia pendidikan kita sekarang ini. Kita harus berupaya supaya menghasilkan generasi-generasi yang berkinerja baik.
untuk berkontribusi dalam kehidupan dan pembangunan bangsa. Ada istilah dulu pahlawan kemerdekaan memperjuangkan kemerdekaan. Hari-hari ini kita harus mempersiapkan generasi demi generasi untuk mengisi kemerdekaan itu sendiri. Jangan sampai anak-anak cucu kita kehilangan masa depan. Mana mungkin kita bisa merasakan atau menikmati segala kekayaan yang kita punya sementara kita hidup di tengah masyarakat yang resah. Dalam ayat yang pertama tadi, tidak ada ketenteraman. Nah, mari kita harus tangani bersama-sama. Terlebih juga sebagai umat percaya, jangan sampai kita terlambat. Sebelum mereka dikuasai oleh kejahatan, sebelum mata mereka dibutakan. Dalam ayat yang ke-10 dan ke-11. Kita baca sebentar ya, karena ini saya menganggap sangat serius ini. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Dunia di sekitar kita sedang mempertontonkan sesuatu yang tidak baik. Saya pernah mendengarkan bahwa ada mantan wakil Perdana Menteri Malaysia mengatakan bahwa pembangunan bangsa Asia harus dimulai dari pembangunan ekonomi. Tapi sekali lagi ini penting. Tapi jauh lebih penting saya mau katakan bahwa pembangunan bangsa Indonesia harus dimulai dari dunia pendidikan. Nah, sehingga inilah saatnya gereja harus lebih serius menangani pendidikan. Maafkan saya, namanya pendidikan di sekolah Kristen itu Bapak Ibu tahu sendiri. Nah, sehingga kita juga khususnya dalam aras-aras tempat di mana saya ada, khususnya PGPI juga sedang memperjuangkan melalui pimpinan sekarang sangat intensif untuk memperjuangkan, khususnya juga untuk guru-guru sekolah minggu. Dan kalau bisa nanti ke guru-guru agama di sekolah dan guru-guru pada umumnya. Nah, kiranya Tuhan akan tolong kita semua. Bersyukur kepadamu untuk guru-guru yang menjadi karunia yang Tuhan beri, sehingga masih ada orang-orang yang mau mengabdikan diri untuk menjadi seorang pendidik di dunia pendidikan. Tuhan tolong beri mereka hati, karena kami percaya masa depan bangsa itu ada di tangan para pendidik ini, guru, dosen, dan para pengajar baik yang formal maupun non formal. Tuhan tolonglah, topang, sehingga mereka tidak gentar menghadapi hari-hari kehidupan ini dan terus mengabdi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat dan jangan lupa protokol kesehatan. Amin.